Abang Teddy tembak. Hai guys, kembali lagi bersama gue Dance. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue akan mereview sekaligus membahas film yang cukup menarik berjudul Shortcut 2020, dimana film ini menceritakan sekelompok remaja Gen Z yang sedang bertamasya, namun perjalanannya mereka berubah menjadi mimpi buruk setelah melintasi kawasan yang sepi dan terbengkalai. Penasaran kan ceritanya? Ya udah dah, pantengin terus channel ini. Dan daripada pusing mikirin tentang pinjol, mendingan dengerin gua ngebacotin film. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan adegan seorang bocah kecil yang mengenakan jaket kuning. Ia terlihat sangat ketakutan, berlari terburu-buru menembus semak-semak, seolah-olah sedang dikejar sesuatu yang mengerikan. Napasnya terengah-engah, wajahnya panik dan gerakannya tampak tidak terarah. Setelah berlari cukup jauh, bocah ini terlihat putus asa, bahkan seperti menyesali sesuatu yang telah terjadi. Namun kita belum diberitahu apa yang sebenarnya mengejarnya. Adegan ini langsung membangun suasana misterius sejak awal. Cerita kemudian beralih ke sebuah bus merah yang sedang melaju di jalanan. Di dalam bus tersebut terdapat sekelompok remaja Gen Z yang sedang melakukan perjalanan wisata. Supir bus bernama Joseph tampak santai mengemudi sambil sesekali mendengarkan radio. Dan radio tersebut terdengar berita tentang fenomena gerhana bulan yang akan terjadi di malam itu. Disebutkan bahwa gerhana ini merupakan fenomena langka yang hanya terjadi dalam 10 tahun sekali dan akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Beberapa remaja di dalam bus mulai membicarakan hal tersebut. Ada yang mencari informasi lewat ponsel, ada yang juga sibuk sedang scroll TikTok. Suasana dalam bus terlihat santai dan penuh canda. Di antara mereka ada seorang cowok usil bernama Reggie yang iseng melemparkan kaleng ke arah Nolan, seorang cowok yang kelihatan kalem dan cool. Sementara itu, seorang cewek bernama Sophie tampak diam-diam memperlihatkan Nolan, seolah tertarik dengan sikapnya. Perjalanan mereka tampak normal hingga tiba-tiba mereka menemukan jalan yang terhalang oleh tumpukan ranting dan dahan. Karena tidak bisa lewat, Joseph memutuskan untuk mencari jalan alternatif. Namun keanehan mulai terjadi. Tidak lama setelah itu mereka kembali terhenti karena menemukan bangkai hewan di tengah jalan. Situasi mulai terasa tidak nyaman. Joseph pun turun dari bus menyingkirkan bangkai tersebut. Namun tanpa diduga, ia tiba-tiba disergap oleh seorang pria gondrong dengan penampilan berantakan yang langsung menodongkan pistol. East check. And Chris. Good evening. Now what? Got that, kids? Pria tersebut bernama Pedro. Ternyata semua keanehan di jalan tadi adalah bagian dari rencana Pedro untuk menjebak bus tersebut agar bisa dipajak dengan mudah. Ia kemudian masuk ke dalam bus dan mengancam semua penumpang. Malam pun mulai tiba. Suasana makin gelap dan mencekam. Pedro memerintahkan semua penumpang untuk membuang ponsel mereka keluar jendela agar tidak bisa meminta bantuan. Semua terpaksa dan menurut. Meskipun dengan rasa takut, hanya Reggie yang sempat melawan. Namun akhirnya ia pun menyerah setelah diancam akan ditembak. Prison. Fucking things. Bus kemudian melanjutkan perjalanan di bawah kendali Pedro. Namun tanpa mereka sadari, mereka justru masuk ke sebuah kawasan bekas markas militer yang sudah lama terbengkalai. Tiba-tiba bus berhenti dengan sendirinya. Mesin mati mendadak. Pedro yang mulai panik memaksa Joseph untuk turun dan memperbaiki mesin sambil menyandra salah satu penumpang sebagai ancaman. Joseph pun terpaksa menuruti perintah tersebut demi keselamatan anak-anak di dalam bus. Namun yang memeriksa mesin, semuanya terlihat normal, tidak ada kerusakan yang jelas. Di tengah kegelapan malam, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah luar. Suara langkah yang tidak wajar, seperti sesuatu sedang bergerak sekitar mereka. Saat mereka mencoba melihat keluar, tampak sosok hitam misterius berdiri di kejauhan. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, tiba-tiba Joseph diserang oleh makhluk tersebut. Serangannya brutal dan cepat. Joseph pun tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Situasi langsung berubah menjadi kepanikan besar. Shut up and sit down! We
Shut up! Shut up! Let me fucking think! Pedro yang awalnya terlihat garang, kini justru panik dan kehilangan kendali. Ia bahkan tidak berani keluar untuk mengambil kunci bus yang masih berada di tubuh Joseph. Akhirnya Sophie memberanikan diri untuk keluar dan mengambil kunci tersebut. Namun saat ia melihat kondisi Joseph dari dekat, ia sangat shock. Tubuh Joseph tampak seperti telah diserang oleh sesuatu yang bukan hewan biasa. Setelah kembali ke dalam bus, Sophie memberitahu bahwa Joseph sudah meninggal. Ketegangan semakin meningkat, namun teror belum berhenti. Pedro akhirnya juga menjadi korban saat ia mencoba menghadapi makhluk tersebut. Sosok hitam itu kini telah lebih jelas, makhluk menyeramkan dengan gigi tajam yang bukan berasal dari dunia manusia. Kini para remaja itu benar-benar sendirian. Mereka mencoba menyalakan bus namun tidak berhasil, dan kondisi yang panik mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan mencari tempat perlindungan. Saat itulah mereka mulai menyadari satu hal penting. Makhluk tersebut ternyata takut dengan cahaya. Dengan memanfaatkan hal itu, mereka berusaha kabur sejauh mungkin hingga menemukan sebuah terowongan tua. Di dalam terowongan tersebut, mereka menemukan berbagai hal aneh, termasuk peralatan lampu, peta, serta sebuah buku harian milik seorang bernama Leo. Dari buku tersebut terungkap bahwa sekitar 40 tahun lalu, Leo dan adiknya Isabel pernah masuk ke tempat ini. Namun Isabel tewas setelah diserang makhluk misterius tersebut. Leo yang penuh rasa dendam kemudian kembali ke tempat itu dan memburu makhluk tersebut. Ia bahkan berhasil menemukan kelemahannya, yaitu cahaya. Sayangnya Leo juga akhirnya tewas sebelum berhasil mengalahkannya. I swear I wouldn't. Mengetahui hal tersebut, para remaja pun menyusun rencana. Mereka akan menggunakan lampu sorot untuk melawan makhluk itu. Peggy dengan berani menjadi umpan untuk memancing makhluk tersebut keluar, sementara yang lain bersiap menyalakan lampu pada waktu yang tepat. Ketika makhluk itu muncul dan hampir menyerang Reggie, Nolan berhasil mengalihkan perhatian dan lampu pun menyalakan. Cahaya terang membuat makhluk tersebut melemah. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk kabur keluar dari terowongan. Di luar, mereka bahkan mendapat bantuan dari orang-orang yang membawa obor. Dengan kombinasi cahaya lampu dan api, akhirnya makhluk tersebut berhasil dikalahkan.
Para remaja itu pun selamat dari teror mengerikan tersebut. Namun, cerita belum benar-benar berakhir. Di akhir film, seorang detektif bernama Chris mulai menyelidiki kejadian ini. Berdasarkan kesaksian para remaja, dari penyelidikan tersebut muncullah fakta yang lebih mengerikan. Makhluk tersebut ternyata tidak hanya satu, melainkan banyak. Dan itu membuka kemungkinan bahwa teror tersebut sebelumnya belum berakhir. Bagaimana menurut kalian? Cukup seru kan? Dan menegangkan juga kan? Niat awalnya hanya ingin bertamasya malah berubah menjadi pengalaman horor yang tidak akan pernah mereka lupakan. Oke, mungkin segitu aja review dan pembahasan film Shortcut 2020. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Dance Studio. Thanks for watching and see you on the next video. Bye bye. Don't